Kalau kita ingat kata people power, itu mengingatkan kita pada sebuah peristiwa di alun-alun kota Paris di 1789 di jam 10 pagi, ketika Raja Louis XVI kepalanya ditenteng oleh seorang rakyat setelah dipenggal oleh pisau gilotin. Karena raja itu koruptor, karena raja itu membangun infrastruktur dengan utang. Lalu orang marah karena Prancis waktu itu kehabisan uang. Karena itu raja kemudian cari akal supaya bagaimana cara memajaki rakyat. Seorang menteri keuangan Paris itu, menteri keuangan kerajaan Prancis, dia mulai ngider kemana-mana, masuk ke Taman Ismail Marzuki, pergi ke Jombang segala macam. Ini saya bayangin Prancis supaya gampang. Kalau kita sebut nama-nama Prancis kan kayaknya susah bayangin itu, Elysée segala macam itu, Kiar. Jadi menteri ini di Prancis nih ya, jelas nih, dia mengider untuk cari rakyat yang kira-kira masih punya uang untuk membiayai infrastruktur, termasuk kolam susu dari permaisuri Raja 16 Marie Antoinette. Setiap kali dia lihat ada pintu rumah baru dicat, dipajakin, cat pintu rumah. Ada sandal jepit yang baru dibeli dari Alfamart, dipajakin, pajak sandal jepit. Jadi lama-lama rakyat marah pada dia, kenapa kita dipajakin terus? Pers yang mengetahui kemarahan rakyat, kalau memberitakan si menteri keuangan ini, dia hanya menggambarkan menteri itu secara hitam putih karena kesel. Jadi nggak digambarkan wajahnya tuh, hitam putih aja, dalam bentuk yang kita sebut sekarang siluet. Nah, nama menteri itu Etienne Siluet. Jadi kata siluet datang dari akar kata nama menterinya sendiri, namanya Etienne Siluet. Nah, kalau kita sekarang kita tanya siapa yang bakal kita siluetkan, pakai grammar MH Ainun Najib. Itu saya cuma mau menggambarkan bagaimana fungsi dari cerita itu bisa kita pakai di mana saja. Termasuk fungsi dari cerita tentang Firaun yang kemudian jadi masalah. Padahal kalau kita lihat konteksnya lain pengertiannya tuh. Tapi karena grammar itu dikuasai oleh negara, oleh pemerintah terutama, maka kita terpaksa mesti fit and proper dengan keinginan cara berpikir negara. Itu kan ngehe namanya. Urusan apa? Kita bisa ciptain musik sendiri kok, ciptain grammar sendiri. Nanti dianggap ketok-ketok ini lalu diterjemahkan, dilihat algoritmanya tuh asal usul dari ketok-ketok ini, ternyata ini asal usul dari lagu Gaudiamus Igitur, yaitu provokasi mahasiswa untuk anti pemerintah tuh. Macam-macam cara negara untuk mengepung pikiran kita tuh. Tapi pikiran selalu bisa lolos. Kita di sini adalah kumpulan pikiran, bukan kumpulan orang. Terutama karena kita mau mendengar keterangan-keterangan filosofis dari kuliah-kuliah keagamaan dari Cak Nun yang sangat tidak mungkin dipisahkan dari politik. Jadi biasakan saja untuk mendengar uraian Cak Nun, karena nggak mungkin Cak Nun bicara tanpa konteks politik. Itu saya paham tuh, dia berteman dengan Gus Dur, Gus Dur pun diledek gitu. Tapi kalau semacam Gus Dur kan enak tuh, dia bisa balik ledekan. Kalau di sini nggak paham retorika, nggak paham humor, maka diledek terus tuh. Saya berteman dengan Dur, bikin dulu forum demokrasi. Saya non muslim dan Dur setiap hari Natal dia Bung Rocky selamat Natal ya. Saya bilang Dur, saya beragamanya nggak serius. Ya. Apa kata Dur? Saya juga ngucapinnya nggak serius kok. Jadi ada kegembiraan di situ. Itu NU zaman Gus Dur, saya nggak tahu NU zaman sekarang tuh kan. Saya bisa bedain antara tadi BUMN, Badan Usaha Milik Negara, bukan pemerintah. Mungkin sekarang BUMN, Badan Usaha Milik NU. Karena sangat dekat BUMN dengan NU. Tapi kita nggak mau terusin itu, nanti jadi delik sebetulnya. Saya balik pada soal kita. Kita ada dalam suasana menyambut harapan.
The politics of hope. Di depan ada harapan. Tetapi kita masih hitung-hitung nih, harapan ini kita titipkan pada siapa? Pada orang yang paham tentang keberagaman, atau orang yang sekedar memanfaatkan keberagaman untuk naikin elektabilitas? Itu kita bedakan di situ. Nah, saya berupaya untuk tidak memakai teori elektabilitas. Bagi kita di sini, ini adalah community of rights, community of ethics, komunitas ethics.